Simulasi CAT bagian ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Ini hanya merupakan salah satu alternatif pembelajaran. Semoga bermanfaat. Soal nomor 21, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah A. Mengatur sistem politik, B. Mengatur hubungan internasional, C. Mengatur kehidupan bermasyarakat, D. Mengatur ekonomi negara, E. Mengatur pengelolaan usaha ekonomi produktif. Pembahasan soal nomor 21. Pancasila memiliki fungsi sebagai pandangan hidup yang mengatur kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Prinsip-prinsip dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan, membimbing perilaku dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Jadi jawabannya adalah C, yaitu mengatur kehidupan bermasyarakat. Soal nomor 22, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang harus memenuhi unsur konstitutif. Sebagaimana dikemukakan oleh Diponolo, unsur konstitutif itu adalah A. Kemerdekaan, kekayaan alam dan rakyat, B. Rakyat, wilayah dan pemerintahan, C. Perwakilan negara asing, wilayah dan rakyat, D. Pemerintahan, dukungan negara asing, dan rakyat, E. Wilayah, rakyat dan perwakilan di PBB. Pembahasan soal nomor 22. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang harus memenuhi syarat unsur konstitutif, yaitu tempat atau daerah, wilayah atau teritorial, unsur manusia, masyarakat, rakyat atau bangsa, dan unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Jadi jawabannya adalah B, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Soal nomor 23, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung prinsip yang disebut sebagai common denominator. Terkait prinsip ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia mempunyai makna penting, yaitu A. Menemukan perbedaan sebagai dasar kompetisi, B. Menghilangkan perbedaan karena menjadi penghambat kemajuan, C. Menemukan persamaan dalam perbedaan di masyarakat, D. Menemukan hal yang baru sebagai alternatif perbedaan, E. Mengambil nilai dari luar agar terlepas dari fanatisme kelompok. Pembahasan soal nomor 23. Sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebagai common denominator, yaitu menemukan persamaan dalam perbedaan, sehingga semua rakyat Indonesia dapat hidup rukun berdampingan. Perbedaan seperti adat dan kebudayaan di setiap daerah. Semua keberagaman adat dan budaya tersebut tetap diakui keabsahannya, dengan segala perbedaan yang ada tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah C, yaitu menemukan persamaan dalam perbedaan di masyarakat. Soal nomor 24. Persaingan Portugis dan Spanyol dalam penguasaan di kawasan Maluku berakhir setelah dicapai kesepakatan keduanya pada tahun 1534, dengan perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Saragossa. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah A. Bersepakat untuk menguasai wilayah masing-masing di Maluku, B. Bersepakat untuk mengikuti daerah teritorial antara Ternate dan Tidore, C. Portugis meninggalkan Maluku dan kembali ke negaranya, D. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan diri di Filipina, E. Spanyol menguasai seluruh Maluku dan sekaligus Filipina. Pembahasan soal nomor 24. Portugis dan Spanyol pada waktu itu akhirnya menyadari kerugian yang ditimbulkan akibat persaingan mereka di kawasan Maluku. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 1534 keduanya menyepakati perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Saragossa, dengan isi perjanjian antara lain
Maluku menjadi daerah kekuasaan dan kegiatan Portugis, dan Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan diri di Filipina. Jadi jawabannya adalah D, yaitu Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan diri di Filipina. Soal nomor 25, pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai staatsfundamental norm yang menempatkan pembukaan UUD 1945 sebagai A. Pendahuluan dari sebuah undang-undang dasar, B. Kesimpulan dari undang-undang dasar, C. Garis-garis besar undang-undang dasar, D. Peraturan tertinggi di atas undang-undang dasar, E. Penjelasan undang-undang dasar. Pembahasan soal nomor 25. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai staatsfundamental norm, menempatkan pembukaan UUD 1945 merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam UUD sampai dengan peraturan lainnya harus sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Jadi jawabannya adalah D, yaitu peraturan tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Soal nomor 26, sesuai hasil pemilu tahun 2024, untuk pemilihan anggota DPR berdasarkan hasil rekapitulasi nasional perolehan suara, peserta pemilu sebagaimana keputusan KPU No. 36 tahun 2024, terdapat partai politik yang memenuhi ambang batas peroleh suara. Partai politik di bawah ini memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara, kecuali A. Partai Kebangkitan Bangsa, B. Partai Gerakan Indonesia Raya, C. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, D. Partai Golongan Karya, E. Partai Persatuan Pembangunan. Pembahasan soal nomor 26. Sesuai hasil rekapitulasi nasional, nama partai yang dalam soal yaitu Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 16.115.655 suara atau 10,62%. Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh 20.071.708 suara atau 13,22%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 25.387.279 suara atau 16,72%. Partai Golongan Karya memperoleh 23.208.654 suara atau 15,29%. Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 5.878.777 suara atau 3,87%. Terlihat di sini bahwa perolehan suara yang kurang dari 4%, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Jadi jawabannya adalah E, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Soal nomor 27, pada pemilu serentak tahun 2024, terdapat 5 jenis pemilihan yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota-anggota DPR, pemilihan anggota DPD, pemilihan anggota DPRD Provinsi dan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota. Kelima jenis pemilihan itu memiliki daerah pemilihan atau dapil masing-masing. Berikut ini adalah dapil untuk pemilihan anggota DPD. A. Kecamatan, B. Gabungan dari beberapa kecamatan, C. Kabupaten, D. Gabungan dari beberapa kabupaten, E. Provinsi. Pembahasan soal nomor 27, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 197. Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi. Jadi jawabannya adalah E, yaitu provinsi.
Soal nomor 28, pada suatu daerah pemilihan atau dapil, ditentukan jumlah alokasi kursi. Secara umum diatur batas minimal dan maksimal jumlah kursi di suatu dapil. Interval jumlah kursi untuk pemilihan anggota DPR adalah A. Paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. B. Paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 11 kursi. C. Paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. D. Paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 13 kursi. E. Paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 14 kursi. Pembahasan soal nomor 28. Sesuai pasal 187 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Jadi jawabannya adalah A, yaitu paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Soal nomor 29, berikut ini, adalah susunan peringkat perolehan suara partai politik peserta pemilu tahun 1955, A. PNI, Partai Masyumi, Partai NU, PKI, PSII, B. Partai Masyumi, Partai NU, PKI, PSII, PNI, C. Partai NU, PKI, PSII, PNI, Partai Masyumi, D. PKI, PSII, PNI, Partai Masyumi, Partai NU, E. PSII, PNI, Partai Masyumi, Partai NU, PKI. Pembahasan soal nomor 29. Peringkat perolehan suara hasil pemilu tahun 1955, yaitu PNEI, memperoleh 8.434.653 suara, 22,32%, memperoleh 57 kursi. Partai Masyumi memperoleh 7.903.886 suara, 20,92%, memperoleh 57 kursi. Partai NU memperoleh 6.955.141 suara, 18,41%, memperoleh 45 kursi. PKI memperoleh 6.179.914 suara, 16,36%, memperoleh 39 kursi, dan PSC memperoleh 1.091.160 suara, 2,89%, memperoleh 8 kursi. Jadi jawabannya adalah A, yaitu PNI, Partai Masyumi, Partai NU, PKI, PSII. Soal nomor 30, untuk melaksanakan kegiatan pemilihan umum di luar negeri dibentuklah badan ad hoc yaitu A. Komisi Pemilihan Umum Luar Negeri, B. Panitia Pemilihan Luar Negeri, C. Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri, D. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, E. Satuan Tugas Penyelenggara Pemilu Luar Negeri. Pembahasan soal nomor 30. Sesuai pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPNN dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan pemilu di luar negeri. Jadi jawabannya adalah B, yaitu Panitia Pemilihan Luar Negeri. Cukup dulu bagian ini, bagian berikutnya dapat dilihat video selanjutnya. Demikian, sampai jumpa.